Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi PAI Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, saya Remanda Nadia Tamara, NIM 25011111235, LPTK Universitas Islam Negeri Mataram. Pada saat ini melakukan uji kinerja pada hari Kamis 9 Oktober 2025 di SMK Negeri 1 Masbage pada kelas 10 DKP 1 dengan materi menghindari perilaku foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semua sehat kan? Darahnya. Silakan ya. Zola Labibur Rahman pimpin doa dulu. Ya. Alindia April, hadir ya. Selanjutnya Andika Julia Rahman, Aprilia Sapitri, Ibrahim Gaus Rahagi, sama Allah. Baik, Bu Guru ingin mengingatkan kembali ya anak-anakku ya untuk kalian semua supaya tetap menjaga kedisiplinan, kemudian kerapian kelas, kebersihan. Coba ditengok dulu kelasnya, apakah sudah bersih apa belum? Sudah ya? Ya, jadi yang punya komisaris untuk tetap melakukan tugasnya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan ya, supaya kalian juga belajarnya nyaman, tenang ya. Bu Guru ingin menanyakan materi terkait minggu lalu ya. Kita sudah membahas tentang cabang-cabang iman ya syu'ab al-iman. Jadi syu'abul iman kita sudah bahas minggu lalu. Nah, hari ini tentunya ada kaitannya dengan minggu lalu gitu yang akan kita bahas. Baik, gitu. Sekarang kita akan melakukan pretest. Silahkan kalian join menggunakan QR barcode yang sudah tersedia di sana. Kemudian dijawab soalnya ya. Soal pretest ini untuk mengukur kemampuan awal kalian menerima materi yang Bu Guru sampaikan hari ini dan nanti untuk pemetaan pembagian kelompok. Baik, sudah semua? Kita mulai ya. Silakan dijawab. Baik, silakan. Yang peringkat pertama itu Karina. Dia sudah benar semua. Disusul lagi dengan Rahman dan Rama. Silakan yang lain. Jangan mau kalah dengan temannya. Kalian bisa melihat peringkat kalian di depan, nak. Yang tertinggi itu masih dipimpin oleh Karina dan Rahman. Baik. Ya, pemenangnya di sini ada Karina, peringkat pertama, kemudian kedua ada Rama Hayaza dan Rahman. Berikan aplaus untuk teman kalian. Ya, mana Karina? Karina mana? Bu Guru kasih permen dulu. Ini hadiahnya. Nanti yang peringkat 2 juga deh sama 3 ya, biar dia adil. Mana yang 2 tadi? Rama sama Rahman. Mana Rahman? Andika Julia Rahman. Oke, berikan aplaus sekali lagi, tepuk tangan untuk teman kalian. Ya, sekarang Bu Guru mau kalian berdiri dulu semuanya. Silahkan berdiri. Kita melakukan ice breaking. Bu Guru bagikan dulu permen ya. Kalian pernah nggak ice breaking yang sakit, kemudian siku sikat, pernah? Kapan? Kapan? Kapan kalian pernah melakukan? Oke, sekarang Bu Guru contohkan cara mainnya ya. Kalau Bu Guru berkata
Enggak. Kalau Bu Guru berkata seperti ini, mengucapkan sakit, kalian pegang perut. Kalau Bu Guru bilang siku, kalian pegang siku. Kalau sikat, baru diambil tuh permen. Permen itu hanya satu, jadi yang berhak mengambilnya yang menang, ya. Jadi di antara satu permen direbutkan oleh dua orang, ya. Ya, dua orang yang akan merebutkan satu permen itu. Jadi mohon fokus perhatiannya ke Bu Guru, ya. Kalau Bu Guru bilang sakit, kalian pegang apa? Dia belum apa-apa udah megang ini. Kalau bilang sakit, pegang apa? Ya, perut. Kalau bilang siku, pegang? Kalau bilang sikat? Oke. Siku. Sakit. Sakit. Siku. Siku. Bukan bilang siku kan? Sikat. Oke, siapa yang mendapatkan permen angkat tangan? Oke, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Nak, hari ini Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran yang akan kalian dapatkan hari ini, ya. Jadi kita akan masuk materi terlebih dahulu. Bu Guru akan tampilkan PowerPoint-nya. Silahkan kalian bisa melihat di depan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang menghindari sifat foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Ya, apa saja Bu Guru tujuan pembelajaran yang akan kita capai? Kalian bisa lihat di depan. Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, Bu Guru berharap kalian itu dapat menjelaskan jenis-jenis penyakit hati, ya, yang tadi seperti foya-foya, kemudian ada riya, kemudian ada sum'ah, kemudian ada hasad, ada takabur. Ya, Sofian ya? Ya. Ya, kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, itu kalian setelah melakukan praktik, jadi nanti kalian akan membuat poster, ya. Kalian akan membuat poster menggunakan aplikasi Canva. Ya, semua sudah bisa membuat poster kan menggunakan Canva? Ya, oke, baik. Hari ini kita akan memanfaatkan aplikasi tersebut untuk menggunakan Canva dengan hasil desain yang indah dan rapi. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga di situ, setelah melaksanakan praktik, kalian itu akan menunjukkan sikap yang bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab, teliti, kreatif, sesuai dengan indikator sikap dalam rubrik penilaian Bu Guru. Jadi ada 3, Nak. Yang pertama itu aspek kognitif yang Bu Guru akan nilai untuk tujuan pembelajaran yang pertama. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang kedua, Bu Guru akan menilai keterampilan kalian. Jadi karena itu project, ya, kalian membuat poster, jadi itu keterampilan, dan yang terakhir itu afektif, penilaian untuk sikap kalian. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Kemudian Bu Guru ingin bertanya sama kalian, Nak, ya, apakah hari ini ada yang sudah melakukan perilaku rendah hati hari ini? Silakan. Oke, Nadine. Ya, pernah belajar dari kesalahan, betul. Terus apalagi, silakan Rama. Ya, betul, mengakui kesalahan. Ya, dia apa? Ya, tidak membanggakan diri sendiri. Ada lagi? Ulfiana? Ya, dia pernah menghormati pendapat orang. Ya, itu semua jawaban kalian tidak ada yang salah, Nak. Semuanya benar. Berikan tepuk tangan untuk diri kalian sendiri, pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Baik, selanjutnya sekarang Bu Guru akan menyajikan video yang akan kalian tonton, ya. Silahkan kalian perhatikan dan kalian hayati video yang akan Bu Guru bagikan kepada kalian. Pagi yang cerah diisi oleh kegiatan seorang anak dengan bapaknya yang sedang saling berpamitan. Benar dari oleh misalnya dengan kebutuhan gitu ya. Makasih Pak. Ya. Kini tinggal bilang seorang ibu merasa bosan dan kesepian, Gilang pun membuka handphonenya dengan tujuan mencari seseorang untuk menemaninya di rumah. Ya, silakan dilihat. Baik,
Dari video tadi, kira-kira apa pesan moral yang bisa kita ambil? Jadi apa hikmah yang bisa kalian pelajari setelah menonton video pendek tadi? Mungkin ada yang bisa menjawab? Silahkan diangkat tangannya. Alindia April? Harus hemat menggunakan. Ya, kita harus hemat menggunakan uang. Berikan tepuk tangan untuk teman kalian. Selanjutnya ada lagi? Ya, Yudi? Ya, jadi kalau orang tua minta buat lebih bijak menggunakan uangnya, kalau dikasih uang jajan ya lebih ikuti gitu, patuh ya. Ada lagi? Zola dulu, Zola. Yap, betul. Jadi sebelum melakukan suatu apapun, kita harus apa? Harus bijak dalam ya berpikir dulu. Silakan tepuk tangan untuk Zola. Luar biasa jawabannya. Ada lagi? Satu lagi? Ya, Rinda. Ya, tidak boleh membazirkan makanan. Seperti video yang kalian lihat tadi, dia itu banyak sekali beli makanan. Toh ujungnya juga dia nggak makan, kan? Ya, malah hutangnya dia lupakan untuk dibayar. Tapi kalau makan, dia nomor satu gitu ya. Oke, jadi itu pelajaran untuk kalian supaya tidak seperti itu. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Baik, hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi ya. Kita lanjut penyampaian materinya. Di sini kita akan membahas tentang foya-foya. Foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Tadi kalian sudah Bu Guru berikan tontonan tentang video foya-foya yang sudah kalian simpulkan juga, yang sudah kalian berikan hikmahnya, pesan moralnya. Nah, sekarang kita akan bahas definisinya. Apa sebenarnya penyakit hati dari yang 5 itu? Oke, yang pertama foya-foya. Apa itu foya-foya Bu Guru? Silakan kalian lihat PowerPoint yang Bu Guru sajikan. Kalau dalam bahasa, foya-foya itu artinya boros. Kemudian apa juga berlebih? Ya, lebih dari satu. Ya, tapi bukan satu yang dalam hitungannya itu 1, 2, 3 enggak. Tapi yang dalam arti yang memang kalian biasa makan porsinya misal 1 piring. Tapi kalian karena saking mengikuti hawa nafsu, ya udah 2 piring aja karena enak Bu, ujung-ujungnya nggak habis. Ya, itu juga termasuk foya-foya. Boros. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut tabzir dan israf dalam hal makanan. Kemudian yang kedua, apa itu riya Bu Guru? Apa riya? Apa yang diperlihatkan? Iya betul, amal ibadah atau amal kebaikannya. Tujuannya untuk apa? Iya, pamer untuk mendapatkan Aryo. Riya itu tujuannya untuk mendapatkan apa? Aryo. Itu tujuannya dia memperlihatkan amal kebaikan untuk mendapatkan pujian. Iya, pujian. Silahkan diperhatikan Aryo ya, jangan memfokus kepada yang lain. Kemudian setelah dia riya di situ kalian perhatikan ada kata sum'ah. Apa itu sum'ah? Ingat, memperdengarkan. Apa yang diperdengarkan? Untuk mendapatkan pujian. Ada perbedaan antara riya dan sum'ah. Riya itu apa? Riya itu memperdengarkan. Kalau sum'ah itu memperdengarkan, riya itu ya. Jadi amal perbaikan itu dia langsung pamerkan kalau riya. Tapi kalau sum'ah itu dia menceritakan amal kebaikannya untuk mendapatkan satu, tujuannya sama Nah, kemudian ada takabur. Apa itu takabur, Nak? Sombong. Saya lebih, kalian itu nggak ada apa-apanya. Saya yang lebih merasa sombong kalau segala yang dia punya itu atas dasar usahanya. Dia lupa bahwa ada sang pencipta di baliknya, ya. Kemudian yang terakhir ada hasad. Apa itu hasad? Selain itu apa lagi? Penyakit hati. Dia itu tidak suka dengan kebahagiaan orang lain. Misalnya ada temennya yang juara 1, dia yang kepanasan. Gimana caranya supaya dia berhenti juara 1? Aku harus menghancurkannya. Nah, itu salah satu sifat iri, dengki, kejam memang, Nak. Dan ini salah satu sifat yang memang paling buruk di antara penyakit-penyakit hati yang lain. Bisa dibilang itu inti, fokusnya itu muncul penyakit hati yang lain itu dari situ. Ya, jadi semoga kita tidak termasuk pada golongan tersebut. Ya, oke, kita lanjut. Kemudian di sini kita akan membahas setelah kalian tahu bagaimana Bu cara menghindarinya. Nadine, bagaimana cara menghindari riya dan sum'ah? Ya, terus apa lagi? Ya. Ya, Zola, bagaimana cara kita hidup sederhana, Zola? Tips dari Zola seperti apa? Supaya kita tidak riya, sedikit-sedikit pamer, sedikit-sedikit menceritakan kebaikan. Menurut Zola gimana?
Iya betul, kita harus pandai bersyukur. Jadi kalian kalau hidup itu nak jangan melihat atas aja. Kalian lihat di bawah juga ternyata banyak yang belum bisa makan. Kalau hari ini mungkin kalian bisa makan, tapi belum tentu teman kalian yang di sana juga udah makan gitu kan? Ya, jadi harus pandai bersyukur. Berikan tepuk tangan untuk Nadine dan Zola. Nah, kemudian foya-foya yang tadi ya, bagaimana cara menghindari? Bacakan satu saja. Yudi, bagaimana caranya? Ya, betul. Membelanjakan harta. Ada namanya kebutuhan dan ada namanya keinginan. Mana yang lebih kita ikuti? Kebutuhan apa keinginan? Kebutuhan. Iya, kebutuhan itu penting, keinginan itu beda. Ada urusannya dengan hawa nafsu. Jadi tidak bisa terkontrol ya. Kayak dengan hasil pretest yang sudah kita lakukan di awal sebelum pembelajaran tadi. Untuk kelompok 1, silahkan di situ ada Karina, ya, ada Karina, kemudian Alindia April, kemudian nanti ada Rama ya, sama Muhammad Rizky Ridho Rahman, ya, itu untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 nanti ada Reni. Oke, Bu Guru akan bagikan LKPD-nya dulu ya, LKPD-nya yang nanti akan menjadi panduan kalian dalam bekerja. Silahkan disiapkan pulpen, buku untuk diskusi. Kalau emang ada yang mau ditanyakan terkait dengan LKPD ini, silahkan tanyakan sama Bu Guru ya, dalam sebelum kalian menyusun. Oh ya, Reni, ya mau bertanya tentang apa? Boleh kita mencantumkan tanda-tanda orang yang bersifat ya sampai cara menghindari untuk posternya, Bu Guru? Boleh untuk isi kontennya, boleh dicampur. Bahkan lebih banyak isinya itu lebih bagus, ya. Ya. Template posternya Bisa. Ditentukan aja semenarik mungkin, ya. Silakan bisa didesain, bisa mulai didesain sebagus mungkin. Karena nanti setelah kalian desain ini, setelah kita selesai kalian upload lagi ke sosmed kalian. Jadi seperti himbauan, ajakan gitu ya kepada orang lain supaya kalian tidak melakukan hal seperti itu. Ya, silakan. Yang tadi kelompok 1 temanya sudah jelas, sudah Bu Guru bagikan. Ya, kalian tentukan. Kemudian per kelompok itu anggotanya itu membagi tugas ya. Ada yang mencari konten, ada yang mendesain, ya. Ya, waktu pengerjaannya Bu Guru kasih 30 menit ya. 30 menit cukup ya. Oke, Bu Guru kasih waktu pengerjaan 30 menit, kita mulai dari sekarang. Silakan didesain semenarik mungkin. Ya, nanti ini bisa kontennya disesuaikan ya isinya. Oke, Bu Guru sudah menentukan nanti yang maju untuk yang pertama itu kelompok 1 ya, baru nanti setelah itu kelompok 3 ya, kelompok 1 dulu baru kelompok 3. Nah nanti selama teman kalian maju menghasilkan, mengkampanyekan hasil proyeknya, hasil posternya, tugas kalian masing-masing kelompok yang tidak maju menyiapkan 1 pertanyaan ya untuk mereka di depan ya. Kelompok 1 mana? Silakan utus perwakilan 2 orang untuk maju mempresentasikan hasilnya. Nanti Bu Guru akan tampilkan hasil poster kalian di depan, jadi teman kalian bisa membaca. Siapa yang maju? Rama ya? Sama siapa? Semua? Oh ya, ada semua maunya, oke, boleh. Silahkan semua maju. Oke, semua mau maju, boleh. Silahkan maju. Baik, kita dengar hasil presentasinya ya. Yang lain bisa menyimak dan menyiapkan pertanyaan jika memang ada yang kalian pertanyakan kepada kelompok ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hai. Selamat pagi. Pagi. Ya, hari ini kami mau
presentasikan hasil karya kami. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama namanya Alindia, dan di sebelah kirinya namanya Karina. Yang di dekat saya ini namanya Rama. Hai. Ya. Ya, marilah kita mulaikan presentasinya. Yang akan materinya adalah saudara Rama. Berpoya-poya. Hindari sifat berpoya-poya. Oke. Pengertian dari hindari sifat berpoya-poya. Dalam Islam, berpoya-poya adalah gaya hidup yang salah. Karena sifat ini masuk kategori menghamburkan harta, pemborosan, dan berpoya-poya. Sifat berpoya-poya adalah pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Berpoya-poya serta menghamburkan harta itu adalah pemborosan, yang merupakan perbuatan setan. Oke. Untuk dampaknya akan sama teman saya. Ayo. Dampaknya, adapun dampak negatif sifat hidup berpoya-poya yaitu 1. Terlalu sibuk mengurusi duniawi. 2. Menimbulkan sifat iri dengki dan pamer. 3. Berpotensi menimbulkan sifat kikir. Contohnya adalah membeli barang yang tidak dibutuhkan, misalnya perhiasan yang jarang digunakan, sering mentraktir teman, memilih makanan mewah, pamer kemapanan di sosial media. Cara menghindarinya. Yang pertama, membelanjakan sesuai kebutuhan, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Nomor 3, selalu bersyukur. Nomor 4, bersikap rendah hati. Nomor 5, hidup sederhana. Oke. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, silahkan Lia. Apa alasan kalian mengambil isi konten tersebut sebagai isi poster kalian? Apa alasan kalian mengambil konten tersebut sebagai isi poster kalian? Silahkan didengarkan, Nak. Jawabannya? Karena pada zaman ini banyak sekali yang melakukan perilaku foya-foya, terutama yang suka mengoleksi pakaian, sepatu, dan lainnya. Jadi perlu saya sampaikan pada poster ini sebagai himbauan. Oke, jadi karena memang banyak sekali ya, katanya di antara teman-teman bahkan orang-orang di masyarakat kita tuh yang senang mengoleksi. Boleh nggak kita mengoleksi? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, kecuali kalau kita bisa membeli sesuatu ketika dia sudah rusak. Atau mungkin kalian butuh ganti, nggak apa-apa sih kalau itu. Cuma ini masuk bu guru yang sampai punya 10-11 koleksi itu nggak boleh ya. Oke, jadi itu pertanyaan untuk kelompok 1. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 1 dan yang sudah bertanya. Luar biasa penyampaian posternya dan desain posternya juga bagus sekali ya. Menarik sekali untuk lihat. Baik, bisa ditutup Nak. Bisa ditutup dan kembali. Mungkin hanya ini saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kembali berikan aplaus sekali lagi. Ya, silahkan di-scan, Nak. Ini untuk mengukur kemampuan hasil kalian. Silahkan mungkin yang belum jelas. Silahkan di-scan dulu barcode-nya. Mungkin yang tidak jelas bisa kalian maju untuk menyekannya. Ya, silakan Rama, sudah masuk, Femi.
Ya, Arya sudah? Aryo, silahkan kembali ke tempat duduknya. Kita tunggu temennya dulu yang lain. Silahkan. Ya, yang tidak jelas mungkin bisa untuk memperjelas. Sudah bisa, Rama? Oke. Ya, silahkan nanti dikerjakan sendiri, jangan ada yang kerja sama, ya. Ini untuk mengukur kemampuan kalian. Ini hasilnya nanti Bu Guru akan masukkan ke dalam daftar penilaian Bu Guru. Sudah semua? Ya, kita mulai ya. Oke, bismillah. Ya, kalian bisa melihat di layar juga ya nanti hasilnya siapa aja yang tertinggi. Tapi Bu Guru berharap kalian semua nilainya bagus ya, rata-rata di atas 75 tuntas. Biar tidak remedial. Ya, kerja sendiri, jangan ada yang kerja sama. Biar Bu Guru tahu kemampuan kalian seperti apa. Ingat, jangan mencontoh. Lembar refleksi peserta didik sudah Bu Guru kirimkan. Ya, link refleksi yang Google Form. Ya, kalian bisa scan di situ atau kalian bisa klik linknya langsung kemudian dijawab. Nanti jawabannya akan masuk langsung ke sini. Ya, silahkan bisa mulai dijawab. Baik, Nak. Jadi sekarang Bu Guru akan menginformasikan kalian terkait siapa yang remedi dengan yang tidak ya. Nanti yang remedial tentunya minggu depan akan mengikuti latihan lagi ya untuk memperbaiki nilainya, dan yang tuntas tentunya akan mengikuti pengayaan ya. Sekarang Bu Guru akan informasikan dulu. Di sini ada 2 orang yang remedial ya, Nak ya. Sisanya tuntas. Nanti yang remedial atas nama Sopian dan Rinda ya, Sopian Ansori dan Rinda. Nanti sisanya alhamdulillah tuntas. Bahkan ada 7 orang yang mendapatkan 100. Ya, berikan tepuk tangan, luar biasa. Lihat. Nah, saat ini Bu Guru akan menginformasikan kepada kalian terkait dengan pertemuan kita minggu depan. Apa sih materi yang akan kita bahas, Bu Guru? Insya Allah ya, kita akan membahas tentang asuransi, kemudian bank, sama koperasi syariah. Bank konvensional, kemudian bank syariah, kemudian koperasi syariah, koperasi konvensional. Nah, kemudian sekarang sebelum kita mengakhiri, Bu Guru minta kalian merapikan tempat duduk. Rapikan dulu, kemudian alat-alat yang sudah kalian gunakan, buku, kertas, lembaran, meja, kursinya dibalik dulu, dirapikan dulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Ya, baik, sudah rapi ya. Sampah tidak ada di bawah, silakan ditengok. Mungkin ada sampah kertas, sampah apa di bawah, nggak ada ya? Oke, berarti kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini ya, Nak ya. Tapi sebelum kita cukupkan, Bu Guru minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelumnya Bu Guru tutup dulu ya. Mari kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Ya, baik Nak, terima kasih ya. Untuk hari ini Bu Guru mohon maaf jika banyak kekurangan hanya milik Bu Guru dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.